Rangkaian skenario pembunuhan Brigadir C yang dilakukan oleh Ferdi Sambo CS dibungkus dengan pelecehan seksual dan diikat dengan kebohongan demi kebohongan yang luar biasa. Bau busuk kejahatan Ferdi Sambo semakin ditutupi olehnya bersama pengacaranya Febri Diansyah, Arman Hanif, dan lain sebagainya. Semakin terbuka di dalam persidangan. Dari awal dan sampai sekarang, Ferdi Sambo tidak mengakui kalau dirinya ikut menembak Brigadir J. Tetapi apa mau dikata, Tuhan berkehendak lain. Tuhan membuka semuanya. Mungkinkah Tuhan sudah murka terhadap Ferdi Sambo? Sudah muak dengan berbagai perbuatan. Bau busuk dan kejahatan Ferdi Sambo terus dicari, digali oleh jaksa dan hakim di dalam persidangan. Kini terbuka semuanya. Melalui saksi di dalam persidangan, yang pertama Baradae mengaku bahwa Ferdi Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua. Walaupun Ferdi Sambo membantah. Yang kedua, tim sus ketika bersaksi di dalam persidangan, ia mengaku bahwa yang menembak Brigadir J adalah Baradae dan Ferdi Sambo. Bukan terjadi peristiwa tembak menembak, tapi ada peristiwa nggak usah sungkan, udahlah. Ya, peristiwa menembak Yosua ditembak, bukan tembak. Yosua ditembak. Oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. Oleh Baradae dan FS. Ya, betul ya, betul. Juga jaksa ketika membawa senjata api di dalam persidangan, Adzan Romer yang adalah mantan ajudan Ferdi Sambo juga membuka bahwa senjata yang jatuh di dalam mobil Ferdi Sambo adalah senjata HS. Ketika hakim dan jaksa mempertanyakan kepada Adzan Romer, apakah ini senjata yang jatuh itu dari mobil? Adzan Romer mengatakan, betul. Setelah dia melihat senjatanya, ternyata itu adalah senjata yang jatuh dari mobil. Walaupun pernyataan Ferdi Sambo sebelumnya, bukanlah itu senjata yang jatuh dari mobil. Ada nomor, apakah HS ini yang saudara lihat jatuh dari mobil? Iya, pada waktu terdakwa turun di rumah Jalan Duren 3. Saya nggak tahu Pak itu senjata HS yang itu atau bukan, tapi seingat saya senjata HS yang jatuh Pak. Coba saudara amati, coba saudara maju. Iya Pak, benar, sudah ini benar Pak, senjata HS Pak. Sudah ini yang saudara lihat pada waktu itu jatuh, senjata HS ya Pak. Dan kita sudah tahu bahwa senjata HS itu adalah senjata Brigadir J. Dan di dalam rekomendasi Komnas HAM ada 3 jenis peluru yang ditemukan di sana. Satu jenis peluru dari Baradae itu sudah bisa dipastikan bahwa Baradae hanya melakukan penembakan sebanyak 3 kali. Peluru yang ada pada Baradae itu adalah 15, sementara sisa pelurunya adalah 12. Itu sudah bisa dibuktikan di pengadilan bahwa benar adanya memang Baradae hanya menembak 3 kali. Sementara di dalam keterangan dokter forensik sebelumnya, pada otopsi sebelumnya, kita sudah melihat bahwa mereka menyampaikan
5 peluru masuk di dalam tubuh Brigadir C dan 4 keluar. Karena ada 1 yang masih bersarang di dalam tubuh Brigadir C. Jika demikian, maka ada 2 peluru lain selain tembakan Barada E. Siapa pelakunya? Dan di dalam kesaksian ketiga orang ini bisa dipastikan bahwa Ferdi Sambo juga ikut menembak Brigadir Nofriansah Yosua. Satu kata buat Ferdi Sambo. Sepandai-pandai Anda menyembunyikan kejahatan, Anda tidak bisa melawan kebenaran. Karena pemilik kebenaran itu sesungguhnya yang absolut adalah Tuhan yang punya. Dan ketika Tuhan bekerja, berkarya untuk mengungkap suatu kebenaran, Dia punya banyak cara untuk membukanya. Sementara kejahatan bersumber dari iblis yang sudah menguasai hati Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Saya yakin iblisnya sudah mulai bosan kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hingga tak mampu membela Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Karena Tuhan semakin kuat untuk menunjukkan kesalahan dan kejahatan Ferdi Sambo. Harapan masyarakat Indonesia dan saya berharap kepada majelis hakim yang mulia, kiranya memberikan hukuman yang setimpal. Saya yakin seyakin-yakinnya, lewat pengungkapan kasus ini di dalam persidangan, sudah bisa dipastikan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan yang sangat keji dan sangat layak diterapkan pasal 340, yaitu pembunuhan berencana. Harapan kita kepada yang mulia hakim agar memberikan hukuman yang setimpal, yang seberat-beratnya kepada Ferdi Sambo CS dan juga Putri Chandrawati yang selalu mengaku dilecehkan, yang sampai sekarang belum bisa dibuktikan. Bahkan LPSK mengaku banyak kejanggalan di dalam skenario pelecehan seksual yang selalu digangungkan oleh Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan juga pengacaranya. Gaungan mereka terkait pelecehan seksual itu sampai kini belum dapat dibuktikan. Tetapi saya yakin ketika kebohongan itu akan berakhir, maka kebohongan itu sendiri dianggap seperti angin yang berlalu tiada arti. Tetapi kebenaran akan tetap terjaga dan akan diingat bahwa Dia adalah pemilik dari Tuhan itu sendiri. Karena kebenaran yang absolut hanya punya Tuhan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita berbicara kebenaran demi tegaknya keadilan. Salam Pancasila, NKRI, harga mati. Tuhan memberkati.